Jauh sebelum diangkat jadi nabi, Muhammad kecil sudah ikut membela keadilan. Di Mekah, ada seorang pedagang asing yang ditipu oleh orang Quraisy. Ia dizalimi, tapi tak ada yang berani menolong. Akhirnya, beberapa tokoh Mekah berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Mereka membuat sebuah perjanjian mulia bernama Hilful Fudul. Isinya satu, siapapun yang dizalimi di Mekah harus dibela, tanpa melihat suku atau status. Nabi Muhammad ikut dalam perjanjian itu, dan setelah menjadi nabi beliau berkata, "Aku pernah ikut Hilful Fudul, dan itu lebih aku cintai daripada harta yang paling berharga." Dari kejadian ini pesannya jelas. Islam menjunjung keadilan bahkan sebelum kenabian, dan berikut adalah cerita terjadinya Hilful Fudul. Setelah Perang Fijar mereda, kehidupan penduduk Mekah pelan-pelan berjalan normal kembali. Pasar-pasar mulai buka, dan para pendatang dari daerah lain juga nampak berdatangan. Peperangan yang baru saja meletus di Pasar Ukad setelah mereka lupakan. Kini perhatian mereka kembali pada mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketenaran Mekah kini menarik perhatian seorang pedagang dari pelabuhan Yaman. Ia datang dengan membawa berbagai barang dagangan untuk diperjualbelikan di Mekah sekaligus ziarah ke Ka'bah. Nampaknya, nasib sial menimpa pedagang yang satu ini. Sesampainya di Mekah, dagangan yang ia bawa langsung diborong oleh Al-Ash bin Wail, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Tapi setelah barang-barangnya ia serahkan, Al-Ash tak mau mengeluarkan uangnya, sedikit pun. Pedagang itu geram bukan main. Dia merasa telah dikhianati habis-habisan oleh kabar yang mengatakan bahwa Mekah adalah tempat paling menguntungkan untuk berdagang. Perbuatan Al-Ash sengaja ia laporkan pada Bani Abdi Ad-Dar, Bani Mahzum, Bani Sam, dan Bani Adi bin Ka'ab. Dia berharap kelompok tersebut berkenan membantunya untuk menagih Al-Ash yang telah berbuat curang itu. Namun mereka justru acuh tak acuh, bahkan mereka mengancamnya. Maka dengan langkah santai ia naik ke Bukit Abi Kubais. Di puncak bukit ini ia menyerukan jeritan hatinya yang terlunta-lunta, lantang, fasih dan jelas menggambarkan kepedihan yang mendalam. Ia menjerit, "Wahai keluarga Fir, sesungguhnya hartaku teraniaya di tengah-tengah kota Mekah. Ia jauh dari rumah dan hartanya. Ia sedang melakukan ihram, yang kusut rambutnya, belum melaksanakan umrahnya. Wahai orang-orang yang berada di antara Hifr Ismail dan Hajar Aswad, tolonglah ia. Karena sesungguhnya tanah suci hanya berhak ditempati oleh orang-orang yang sempurna dalam kemuliaannya. Dan tidaklah tanah suci menjadi tempat bagi orang-orang jahat dan pengkhianat." Begitu mendengar jeritan si pedagang itu, Zubair bin Abdul Muthalib yang berjiwa besar sontak berdiri. Dia langsung memanggil golongan Muthayyibin yang berdiri dari Bani Hashim, Bani Marrah. Zubair berkata pada mereka, "Mengapa semua ini dibiarkan begitu saja?" Untuk menyikapi peristiwa memalukan itu, akhirnya pada bulan Zulqa'dah digelarlah sebuah pertemuan di rumah Abdullah bin Jud'an. Di rumah salah satu sesepuh Quraisy, seorang sesepuh Quraisy inilah diresmikan beberapa kesepakatan. Inti dari kesepakatan tersebut adalah menindak tegas segala bentuk pelanggaran, baik pelakunya orang Mekah sendiri ataupun dari luar Mekah. Hal ini dimaksudkan agar kezaliman tidak merajalela di kota Mekah. Di samping itu, perjanjian tersebut juga bertujuan agar semua pihak yang dizalimi mendapatkan haknya kembali. Ketika sumpah itu digelar, Nabi Muhammad juga hadir di sana. Hal ini terbukti dari sabda beliau yang diriwayatkan Ibnu Ishaq, "Aku beserta paman-pamanku telah menghadiri suatu perjanjian yang diadakan di kediaman Abdullah bin Jud'an. Jika dibandingkan dengan sumpah itu, maka aku tidak lebih berbangga diri. Seandainya memiliki hewan yang terbaik sekalipun, seandainya aku di masa Islam diperintah untuk mentaatinya, niscaya akan kutaati." Setelah perjanjian itu disepakati, mereka segera pergi ke rumah Ash untuk mengambil barang-barang dagangan orang Zubaidi yang dikhianatinya. Akhirnya dengan bantuan beberapa orang yang menyepakati perjanjian inilah, pedagang itu bisa mendapatkan haknya. Kini ia bisa menikmati hasil dari penjualan barang dagangannya yang jauh-jauh dibawanya dari pelabuhan Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian menyukai tentang sejarah-sejarah Islam yang tidak banyak orang tahu, tinggalkan jejak kalian dengan cara like, comment, share, dan follow akun ini. Di sini ada solusi